Jadi orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Fasayunfikuna summa takun alaihim khasratan summa yughlabun. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Jadi infak yang tujuannya itu menghalangi jalan Allah itu nanti akan membuat penyesalan. Selain itu juga dikalahkan di dunia. Terkadang bantuan orang kafir karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah akhirnya kalah. Tapi terkadang di dunia itu kelihatannya menang, tapi pasti di akhirat itu pasti kalah. Ya seperti Amerika yang membantu Israel untuk menumpas orang-orang yang di Palestina misalnya. Bantuan semacam itu nanti akan buat menyesal, apalagi ternyata perang sekian lama melawan Palestina yang tidak bersenjata lengkap ternyata tidak bisa menundukkan penuh. Itu akhirnya penyesalan, keluar banyak dana tetapi tidak menemukan hasil, apalagi yughlabun nanti akan dikalahkan. Ini nanti berkaitan dengan zamannya Nabi ini ya, tetapi juga berlaku untuk selamanya karena ayat ini bersifat umum. Selain itu walladzina kafaru ila jahannam yusyarun, dan ke dalam jahannamlah orang-orang kafir dikumpulkan. Jadi nerakanya orang kafir itu namanya jahannam. Mereka dikumpulkan di sana. Bahkan cara mengumpulkannya itu disebutkan di setelah ayat ini. Tujuannya apa? Orang kafir dikumpulkan liyamizallahul khabisa minat thayyib, supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Khabis itu buruk, thayyib baik. Golongan yang buruk itu berarti golongan orang kafir. Golongan yang baik adalah golongan orang mukmin. Nanti akan terpisah, dibangkitkan dari kubur saja sudah kelihatan. Orang yang beriman itu berwajah tampan, cantik, jadi berkulit putih, bersih, bercahaya. Sementara orang kafir jelek, berdebu, hitam, ya. Itu tanda dipermalukan di hadapan orang banyak, karena di sana nanti kumpul semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Nanti akan berpisah, orang yang baik kumpul dengan orang baik, yang buruk dengan yang buruk. Wa yaj'alal khabisa ba'dahu ala ba'din, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagian di atas sebagian yang lain. Fayarkumuhu jami'a, lalu kesemuanya ditumpukkannya. Jadi nanti orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka itu ibarat pindang. Ngerti pindang? Itu tumpuk. Wong Tuban mesti ngerti ya pindang. Ditumpuk-tumpuk seperti itu.
Jadi tumpuk-tumpuk itu kesemuanya jadi satu. Fi jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, keruntelan. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini terjemahnya. Yang pertama tadi, orang kafir itu infaknya adalah untuk menghalangi jalan Allah. Ya, nanti ya, intinya nanti akan dikaji ini. Tapi nanti membuat penyesalan, terus dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat kedua ini, jadi tujuan dimasukkan ke jahanam itu untuk memisahkan akibat dari perbuatan baik atau kelompok yang baik dan buruk. Nah, terus kemudian Yarkum itu di mufradat ini ya sebetulnya ada. Jadi tarokaba ba'dum ba'da, jadi artinya saling menumpuk antara satu sama lain. Nah, ini dimasukkan ke neraka jahanam itu bertumpukan. Pokoknya diuncal ning neraka jahanam itu bertumpuk-tumpuk. Nah, itulah golongan orang yang merugi di situ. Pertama karena tidak beriman, kedua infaknya juga keliru untuk menyalurkan, dan ketiga akibatnya. Ini sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Qala Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq berkata, fima yarwihan Zuhri wa jamaah, dalam sebuah riwayat yang diperoleh dari Az-Zuhri dan jamaah. Jamaah itu berarti dari kalangan ulama. Lama usiba Quraisy yauma Badrin, ketika kaum Quraisy kalah dalam perang Badar. Waraja'u ila Mekah, dan mereka kembali ke Mekah. Masya Abdullah bin Abi Rabi'ah, berjalanlah Abdullah bin Abu Rabi'ah. Namanya bagus ya. Tetapi ini termasuk yang memerangi Nabi. Wa Ikrimah bin Abi Jahal, dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abi Rabi'ah itu ya termasuk anaknya orang yang ayahnya meninggal. Ikrimah juga demikian. Abu Jahal juga meninggal. Wa Sofwan bin Umayyah, dan Sofwan bin Umayyah. Jadi berjalan fi rijalin min Quraisy, di tengah-tengah para pemuka dari Quraisy. Rijal itu sering diartikan tokoh ya. Jadi ada kata-kata Arab itu syubbanul yaum rijalul wad, pemuda saat ini akan menjadi rijalun fil wad, tokoh di masa atau pemimpin di masa mendatang. Jadi fi rijalin min Quraisy, jadi berjalan di tengah-tengah para pemuka dari Quraisy. Usiba aba'uhum wa abnauhum, yang bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka telah terbunuh. Usibah kena musibah, maksudnya ya, terbunuh dalam perang Badar. Jadi mereka itu datang, fakallamu Abu Sufyan, dan mereka berkata kepada Abu Sufyan, wa man kana lau fi dzalikal ir min Quraisyin tijaratan, termasuk kepada orang-orang yang bergabung dalam kafilah dagang dari kaum Quraisy.
Ir itu rombongan atau kafilah dagang. Jadi perang Badar itu kaum Quraisy didukung oleh pendanaan dari para pedagang, kafilah-kafilah dagang. Jadi dari segi jumlah pengalaman dalam perang itu unggul orang Quraisy, termasuk pendanaan. Tetapi akhirnya kalah, bahkan banyak tokoh-tokoh mereka yang meninggal. Wa qalu, dan mereka berkata setelah pulang menemui Abu Sufyan, dan sekelompok orang berkata, ya ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy. Ma'syar itu berarti kelompok, ya wahai orang-orang Quraisy. Inna Muhammadan qad watarakum wa naqasakum wa qatala khiyarakum. Sesungguhnya Muhammad telah membunuh kamu, artinya telah mengurangi jumlah kamu. Naqasa aja kurang. Dan telah membunuh orang-orang pilihan dari kamu. Fa'inuna bihadzal mal, maka tolonglah kami dengan harta ini. Artinya malal ir alladzi naja, yaitu harta kafilah dagang yang masih selamat. Tolong ala harbihi, untuk memeranginya, untuk memerangi Nabi Muhammad. Fala'allana an nudrika minhu sa'ron, semoga kita akan menjumpai kemenangan darinya. Fa'alu, lalu mereka siap untuk melaksanakan. Jadi setelah kalah dalam perang Badar itu ingin melanjutkan perang. Akhirnya perang yang kedua apa namanya? Perang Uhud. Ya. Ini asbabun nuzulnya. Wa fihim kama dzukira an Ibni Abbas, berkaitan dengan mereka sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas. Anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan tadi. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ila qaulihi, sampai firman Allah yuhsyarun. Jadi mereka itu dikumpulkan di jahannam, di neraka jahannam. Ai annaha nuzilat fi nafaqatihim. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan pengumpulan nafkah mereka atau sedekah mereka untuk 5 rakaat Uhud, untuk perang Uhud. Dulu telah mengorbankan harta, mengalami kerugian, terus kemudian mengumpulkan harta lagi. Di sini ada kata-kata hasrotan. Ternyata infak untuk menghalangi jalan Allah itu akan menyebabkan hasroh, penyesalan. Hasroh beda dengan khusroh. Kha dengan hak beda. Khusronun, kalau khusron pakai kha itu kerugian, kalau hasroh penyesalan. Nah, kalau hasyar yuhsyarun dikumpulkan. Ada yuhsyarun ini. Jadi ayat ini innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, ini artinya wahum yaqsuduna fil minal infaq, dan mereka dari infaknya itu saddan nasi, yaitu untuk menghalangi manusia anit tibai Muhammad, dari mengikuti Nabi Muhammad. Wa sabilullah ta'ala, dan jadi jalan Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah jalan Allah. Artinya yang dimaksud sabilillah, kita kan sering mendengar kata-kata sabilillah. Sabilillah itu artinya adalah jalan
kebaikan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk jalan Islam, jalan kebaikan-kebaikan itu sabilillah. Jadi hina yunfikuna, ketika mereka membelanjakan harta, takunu akibat hadzal infak, akibat membelanjakan harta li harbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaddi anhu, dan untuk menghalangi Nabi. Fin nihayah nadaman wa hasron, akhirnya menyebabkan penyesalan dan penyesalan. Jadi nadaman itu yang menyesal, hasroh ya menyesal. Tapi kata-kata itu sulit ya. Nadam yang menyesal, hasroh menyesal. Bahasa Arab ada dua, ada nadaman, ada hasrotan. Menyesal bahasa Jawa ini kan getun. Yang satu dibuat getun itu bahasa Jawa kan. Jadi infak yang bertujuan untuk itu akhirnya menyesal. Duit kuntek tak saya pakai untuk memerangi Nabi. Fakana dzatuha tasiru nadaman. Seolah-olah zat harta itu, jadi wujud harta itu menjadikan penyesalan, watang qalibu hasrotan, serta merubah menjadi penyesalan. Ya ibaratnya itu orang membelanjakan harta untuk kemaksiatan juga demikian. Duit tantekno tinggo judi misalnya, itu kan penyesalan. Termasuk dipakai untuk maksiat macam-macam, itu pasti penyesalan. Ayat annaha la tuhaqqiqul maksud, artinya harta itu tidak bisa mewujudkan maksud yang diinginkan maksudnya. Wa innama tu'addi ilaksihi, bahkan hanya mendatangkan yang sebaliknya, wa huwal wuqu' fil hasrah wan nadamah, yaitu jatuh kepada penyesalan dan penyesalan. Fa'asbah, sebagaimana firman Allah ya, fa'asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, lalu ia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, ini tanda penyesalan, lah ya entek kabeh. Itu menunjukkan penyesalannya terhadap apa yang telah dibelanjakan, ala ma anfaqa, yang telah dibelanjakan fiha, di dalamnya. Kenapa menyesal? Li'annaha malun do'u fi sabilis syaiton, karena itu adalah harta yang lenyap di jalan syaitan. Wala tu'addi ila nasri, dan tidak mendatangkan kemenangan. Sudah berkorban tapi malah kalah dalam perang Badar. Inna ma'alaksi, dan malah hanya sebaliknya, masyiruha ilal hazimah, yaitu mendapatkan hazimah itu kekalahan. Fahum yughlabuna wa yukasaruna, mereka terkalahkan dan terpukul, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kataballah la aghlibanna ana wa rusuli, Allah telah menetapkan, yaitu dengan ketetapan la aghlibanna ana, aku pasti menang, wa rusuli, dan rasul-rasulku. Jadi semua rasul itu hasil akhirnya menang. Meskipun ada yang terbunuh, ya Rasul itu ada yang terbunuh, tetapi itu bukan berarti kalah, tetapi bagi perjuangan ya,
Seandainya menang itu berarti hidup mulia, tetapi kalau kalah itu sebetulnya mati syahid. Maka ada istilah atau pesan dari seorang mujahid ya, iskariman aumut syahidan. Iskariman aumut syahidan, hiduplah dengan mulia atau mati syahid, mut syahidan. Jadi semuanya dikatakan menang bagi umat Islam itu. Jadi orang yang berjuang tidak ada istilah kalah. Tapi bagi orang kafir, kalau tidak bisa menguasai itu dianggap kalah. Bagi orang mukmin tidak ada istilah kalah. Hadza adzabuhum fid dunya, ini adalah azab mereka di dunia. Apa wujudnya? Dia ulmal, yaitu lenyapnya harta, wal hazimah, dan mendapatkan kekalahan. Di dunia ini yaitu hartanya hilang dan kalah. Wa adzabum fil akhirah, dan azab mereka di akhirat, annahum yusakuna ila jahannam, mereka diseret ke neraka jahanam. Idza asarru ala kufrihim, jika mereka terus pada kekufuran mereka, wa matu wa hum kufar, dan mati dalam keadaan kafir. Jadi matinya mati kafir. Li'anna minhum man aslama, karena di antara mereka ternyata ada yang masuk Islam, wa hasuna islamuhu, dan bagus Islamnya. Seperti yang tadi menjadi asbabun nuzul tadi, mulai Abdullah bin siapa tadi? Umayyah bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Abi Rabi'ah, ada Sofwan bin Umayyah, ada Ikrimah bin Abu Jahal. Itu semuanya akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang-pejuang Islam. Termasuk Ikrimah yang anaknya Abu Jahal, itu malah menjadi tokoh Islam, juga bagus Islamnya, bahkan juga agamanya ilmunya juga bagus Ikrimah ini, karena dididik oleh Rasulullah SAW. Padahal Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal itu menjadi tokoh Islam yang bagus. Jadi apabila terus dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir, itu di neraka. Tapi kalau sudah tobat, masuk Islam dan Islamnya bagus, ya tetap surga. Bahkan orang yang tobat itu dosa-dosa yang lalu itu diampuni semuanya. Jadi orang yang diampuni dosanya, satu karena tobat, jadi dosa sebelumnya itu diampuni semua. Yang kedua adalah karena masuk Islam. Begitu masuk Islam, maka dosa yang lalu diampuni. Amal muslimuna, adapun orang-orang muslim, idza faqu amwalahum fi sabilillah, adalah jika menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Fatahaqqaqa, maka terwujudlah yang diharapkan. Iman nasru, ada kalanya mendapatkan kemenangan di dunia. Di dunia terkadang menang. Wa immas sawab fil akhirah, dan terkadang dan ada kalanya mendapatkan pahala di akhirat. Kalau di dunia tidak menang mungkin, tetapi tetap mendapatkan surga di akhirat. Awil amroni ma'an, atau
mendapat kedua-duanya, sa'adatud daroini, kebahagiaan di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Jadi sa'adah ad-daroini, sa'adatud daroini, itu berarti dua tempat atau dua negeri, negeri dunia dan akhirat. Qad kataballahu nasrul lil mu'minin, sesungguhnya Allah telah menetapkan kemenangan bagi orang-orang beriman, wal hazimah lil kafirin, dan kekalahan bagi orang-orang kafir. Selain itu bagi orang kafir wadiya'a amwalihim, jadi lenyapnya harta mereka, wa iqo al-hasrati, serta mengalami penyesalan, hasroh tadi, wal alami, dan penderitaan fi qulubihim, di hati mereka. Pasti menyesal. Tujuannya apa semua itu? Liyamizal farikal khabis, yaitu untuk memisahkan kelompok yang buruk minal farikit thayyib, dari kelompok yang baik. Ail kafirina minal mu'min, artinya orang kafir dan orang yang beriman. Jadi beda sekali niat untuk infak, niatnya sudah beda, akibatnya juga beda. Jadi niat itu juga penting, karena akhirnya akan membuat akibat yang tidak sama. Fayamizu ala sa'adah fayamiza, ya, karena fa itu juga, kalau fa lisababiyah itu bermaksud adalah untuk nasab. Fayamiza ala sa'adahan ahli syaqa, lalu terpisahlah kelompok yang berbahagia dan kelompok yang sengsara atau kelompok yang celaka, syaqa, syaqi. Fayajalul khafid ba'duhu mutarakiman fawqa ba'din fi jahannam, dan menjadikan orang yang buruk sebagian menumpuk ke atas sebagian yang lain di neraka jahanam tadi, ya. Jadi bertumpuk-tumpuk seperti pindang. Seperti pindang terus dimasukkan ke dalam api keruntelan yang jero di dalam neraka. Ulaika umul khasirun, mereka rugi fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di dunia ini menyesal karena kehabisan harta, di akhirat mendapatkan siksa. Jadi itu inti kajian. Ini ada fikih kehidupan, artinya pelajaran hidup yang perlu kita ambil. Jadi la yastafidul kuffar. Kuffar itu sama dengan kafirun, ya, sama dengan kafirin. Jadi jamak dari kafir itu bisa kafirun, bisa kuffar. Jadi orang kafir tidak dapat mengambil manfaat min badlihim amwalahum, dari pengorbanan harta mereka, fil infak, yang diinfakkan itu, alladzi yaksudu bisaddu an sabilillah, dengan tujuan untuk menghalangi jalan Allah. Mana an-nasa an dakwatil Islam, artinya untuk mencegah manusia menerima dakwah Islam. Jadi dia tidak bisa mengambil manfaat illal khasrah, kecuali hanya menyebabkan penyesalan, wal khaibah, dan kekecewaan fit dunya, di dunia, wal adzab asyadid fil akhirah, dan siksa yang pedih di akhirat. Wa huwa yujibuz zajrul azim, ini menjadi ketetapan adanya larangan yang keras,
dalikal infak, terhadap infak yang semacam itu. Jadi infak tujuannya untuk menghalangi jalan Allah, menghalangi jalan kebaikan ini dilarang. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan, jadi mengenai yang lain itu pertanyaannya hanya satu, tetapi berkaitan dengan harta pertanyaannya dua. Lan tazula qadama abdin hatta tus'ala an arba'in. Jadi nanti di akhirat seseorang itu belum bisa melangkahkan kakinya sebelum ditanya 4 hal. Ya, jadi dibangkitkan dari kubur itu langsung tidak bisa melangkahkan kakinya sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi, ya, tentang umurnya, fima ablahu, dihabiskan untuk apa. Jadi sampai tua dintekno kanggo apa, atau minimal banyak digunakan untuk apa, perbandingannya kan gitu. Yang kedua, an syababi, tentang masa mudanya, fima ablahu, jadi masa mudanya itu juga digunakan untuk apa. Jadi masa muda itu penting juga, nanti akan ditanya. Yang ketiga berkaitan dengan harta. Harta itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana diperoleh, wa fima afnahu, dan kemana fima anfaqahu, ya, fima anfaqahu, dan dibelanjakan untuk apa. Jadi untuk harta ini pertanyaannya 2, yang lain itu cuma 1. Yang terakhir tentang apa? Tentang an ilmihi, ya. Mada amilabihi, jadi tentang ilmunya, bagaimana mengamalkannya. Lah ilmu sing dhisik urung diamalno saiki golek naik. Ya kadang-kadang kan gitu ya. Ya mereka ora sagol ilmu aja. Ternyata ya, ilmu itu meskipun belum diamalkan juga mendapatkan pahala. Yang kedua, dengan ilmu itu bisa menuntun orang untuk cenderung mengamalkan. Selain itu, ya, orang yang berilmu itu lebih memahami bagaimana kehidupan ini. Intinya sebetulnya orang yang berilmu tetap lebih tinggi. Sama-sama tidak mengamalkan, orang berilmu tetap mendapatkan kelebihan karena ilmunya. Ya kadang-kadang kan gitu, aku ilmu sing dhisik urung tak lakoni. Ya tetap terus mencari ilmu supaya ada petunjuk. Karena apa? Orang yang akan dijadikan menjadi orang baik gitu. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang itu tandanya kalau ingin menjadi orang baik itu diberi pemahaman yang cukup terhadap agama. Jadi semakin menguasai agama itu orang akan semakin baik. Ibadahnya itu lebih berkualitas karena faham. Ya jadi ini ya yang perlu kita garis bawahi, khususnya yang berkaitan dengan harta tadi. Pertanyaannya 2, dari mana dan ke mana. Ya, sementara yang lain tadi pertanyaannya hanya 1. Makanya jangan sampai berkaitan dengan harta itu membuat penyesalan, termasuk menyebabkan siksa di akhirat. Innal ghalabah wan nasra yakunani lil mukminin. Sesungguhnya kemenangan dan pertolongan adalah untuk orang yang beriman. Wal hazimah wal khudlan
atau bisa dibaca khidlan lil kafirin, sementara kekalahan dan kekecewaan untuk orang-orang kafir. Jadi orang beriman tidak perlu kecewa karena semua yang dibelanjakan karena di jalan Allah itu pahalanya besar. Bahkan ya infak itu kalau di jalan Allah itu minimal 700 kali lipat. Kalau infak biasa ya, untuk belanja makan atau belanja sehari-hari itu 10 kali lipat pahalanya. Tetapi kalau ada kaitannya dengan jalan Allah itu minimal 700 kali lipat. Apa kayak dalilnya? Ya. Ya, jadi orang yang infak fi sabilillah itu ibarat menanam padi. Satu biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu 100 buah padi. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan lagi. Itu minimal nih, kalau ada kaitannya dengan sabilillah. Makanya tidak ada ruginya orang yang infak kaitannya dengan sabilillah, jalan Allah ya, untuk membantu pendidikan masjid, ya, perjuangan pengajian-kajian semacam ini. Jadi misalnya mengeluarkan bensin itu pahalanya lipat ganda. Tapi sementara puasa yakunu haula yaumal qiyamah, dan mereka, maksudnya haula mereka orang kafir itu, di hari kiamah masuqina fi khalid, yaitu digiring dalam keadaan fidzulli wasigor, dalam keadaan hina dan hina dina. Sigor itu dalam keadaan ya kecil, artinya ya hina dina, fi jahannam, di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan tempat kembali yang sangat buruk. Jadi betapa tidak sangat buruk ya, sudah dibakar terus menerus selamanya loh ya. Tidak ada istirahatnya, tidak ada akhirnya lagi, sampai terus tidak ada akhirnya. Di dunia itu sementara di akhirat itu abadi. Berikutnya inna tahqiqal ghalabah lil mu'min, sesungguhnya terwujudnya kemenangan itu bagi orang beriman, wa iqaul hazimah lil kafirin, ya ditulangi lagi ya. Dan kekalahan itu dialami oleh orang-orang kafir, innama biqasdi tamyizil fariq al khabis. Intinya ya, kenapa akibatnya demikian? Itu untuk membedakan antara kelompok yang buruk minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir, anil fariqit thayyib, dari kelompok orang yang baik, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Jadi tujuannya itu intinya ya, jadi itu perbuatannya saja sudah jauh berbeda. Orang beriman apapun juga itu adalah dinilai kebaikan asalkan niatnya baik. Tapi orang kafir walaupun niatnya baik sebenarnya, kalau selama dia kafir maka dia itu dianggap tidak berbuat baik. Makanya sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi nilai kebaikannya dinilai oleh Allah, tapi orang kafir kebaikannya tidak dinilai karena mengingkari Allah, tidak mempercayainya. Sementara orang yang beriman karena percaya kepada Allah, jadi mengimani yang membuat alam semesta, yang pemilik dunia dan akhirat,
maka kebaikannya dinilai. Bahkan akhirnya kalau ada kesalahan diampuni. Ini kelebihannya ya. Yang penting harus berusaha berbuat baik. Kadang kekurangan diampuni, asalkan mau minta ampun ya. Jadi asalkan mau minta ampun. Nah ini terakhir diberi penjelasan bahwa fayaj'alul fariqal khabis ba'dahu ala ba'din fi jahannam fayarkumahu jami'an. Lalu dijadikan kelompok yang buruk antara satu di atas lainnya di neraka jahanam, artinya fayarkum, kemudian ditumpukkan jami'an semuanya, tumpuk-tumpuk. Jadi non rokok dikeruntelan, tumpuk-tumpuk dalam keadaan hina, dibakar siang malam. Ya. Terus pertanyaannya nih, kan yang beredar di WA ya, dalam rangka memperingati Maulid, maka Abu Jahal Abu Lahab, Abu Lahab itu diringankan siksanya tiap hari Senin katanya gitu. Itu sebetulnya tidak ada sumber hadis yang kuat, itu bukan hadis yang kuat. Bahkan ada yang menilai itu adalah hadis palsu. Karena di dalam Quran itu jelas bagi orang kafir la yukhaffafu anhumul azab, tidak ada keringanan siksa. Kira-kira kuat mana Quran dengan hadis? Ya. Meskipun itu ada hadis ya, yang jelas bertentangan dengan Quran, tidak ada istilah bagi orang kafir la yukhaffafu anhumul azab, tidak ada keringanan siksa. Itu berarti yang demikian tidak perlu dipercaya. Cuma ya mergos kiai ya apa sing akhirnya terus saja jalan. Ya ini mengenai Maulid Nabi, kita sebetulnya ya tidak dianjurkan untuk memperingati Maulid, tidak ada anjuran yang jelas. Jadi Nabi menganjurkan memperingati Maulid tidak ada, tapi sebetulnya juga tidak dilarang. Ya, tidak ada larangan, dia masih larangan. Cuma gini, intinya bagi kita cari jalan tengah. Jadi memperingati Maulid, tetapi caranya dengan cara benar, tidak ada sesuatu yang salah, yang keliru dalam peringatan itu, tidak melanggar syariat. Termasuk jangan sampai berlebihan menyikapi Nabi. Nabi berpesan, la tudruni kama atrun nasoro Isa bin Maryam, jangan kamu ini terlalu mengkultuskan saya sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Akhirnya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Terus yang berkembang lagi, jadi yang beredar gitu ya, bahwa adanya dunia ini disebabkan oleh Nur Muhammad, ya gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diciptakan sebelum adanya dunia. Yang demikian itu juga sebetulnya bukan dari sumber yang kuat, tidak perlu diikuti. Yang benar bahwa Nabi Muhammad adalah dalam segi makhluk fisiknya itu sama dengan kita, sebagaimana dijelaskan di akhir surat Al-Kahfi ya. Qul innama ana basyarum mislukum, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya basyar itu berkaitan dengan fisik. Ini basyarun, manusia, mislukum seperti kamu. Yuha ilayya, yang beda adalah karena saya mendapatkan wahyu. Itu ya, tidak usah dilebih-lebihkan ya. Bahkan syafaat Nabi Muhammad itu tidak bisa kecuali dengan izin
Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ini artinya bahwa ya harus baik dengan Allah. Orang yang tauhidnya bagus, orang yang sholatnya bagus, itu insya Allah yang dapat syafaat. Sementara tauhidnya keliru, termasuk tidak mau ibadah, itu sulit untuk mendapatkan syafaat. Banyak keterangan tentang itu ya. Nabi mengatakan as'adun nas bisyafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Itu artinya tauhidnya harus dijaga. Yang kedua, setelah mendengar azan, kita dengan diperintahkan untuk doa ya. Siapa yang berdoa itu khalaq lahu syafaati yaumil qiyamah, akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi artinya malah itu kaitannya dengan sholat. Azan kan kaitannya dengan sholat. Ini harus sholat gitu. Saya kira cukup. Tidak ada apa yang kita kaji pada saat ini. Semoga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.